teman-teman, ini kita mulai market update kita hari ini ya. Hari ini, terutama kemarin lah, hari Jumat kemarin, lihat ya, market indeks harga saham gabungan lah terutama ya. Ini kan menunjukkan sebuah euforia di situ. Ini candle paling besar ya selama sideways ini, ya kan? Candle paling besar selama sideways, oke. Nah, jadi apa yang kita lihat di sini? Euforia mungkin akan sebentar lagi terjadi di indeks harga saham gabungan. Beberapa indeks yang mendukung pergerakan indeks ini ya, walaupun ya udah di sekitar plafon, kita lihat dulu sebentar ya. Indeks yang mungkin yang beberapa indeks aja yang isinya adalah market cap yang gede-gede ya. Misalnya contoh IDX 30. Ya, ini berarti ada 30 saham dengan market cap yang besar ya, IDX 30. Kita lihat ya, dia udah mulai dikit lagi nih ya, dikit lagi tembus ya. Dan kalau ngelihat dari indeks IDX 30, ini kan patternnya sih cukup jelas ya. Ya, kita pakai ini aja. Kok nggak bisa dihapus? Ya, ini patternnya harusnya cukup jelas ya. Kita misalnya kalau teman-teman memproyeksikan, ya ini sama kayak IDX. Ya, sama kayak IDX. Jadi ada target kurang lebih ke sini. Jadi euforia itu mungkin akan terjadi nih sebentar lagi. Ini dari IDX 30 ya. Kalau dia breakout ya, apalagi dia bisa breakout 522 ya, ini berarti ada peluang untuk naik. Nah, teman-teman tahu sendiri IDX 30 kan isinya juga sebagian besar adalah pasti big cap ya. Isinya adalah banyakkan adalah saham-saham di finance ya. Nah, kita lihat di LQ45 biar lebih adil. Jadi ini yang 45 saham yang liquid ya, itu pun sama ya kondisinya ya. Ini juga udah di sekitar plafon. Jadi kalau misalnya plafon itu bisa dijebol, maka kita punya target ya. Kalau dia jebol itu aja, kita punya target di sini. Oh, ini kurang lebih sama ya kayak indeks harga saham gabungan ya, kayak IDX kan. Jadi targetnya ke 1000 ya. Ini adalah target dari LQ45. Nah, dari dua indeks ini aja kita mungkin ya bisa sedikit agak, ini nanti teman-teman bisa lihat lah ya, misalnya ke JI70 lah, ya mungkin ke indeks yang lain, teman-teman silahkan cek ya. Nanti kita cek juga ke sektoralnya. Jadi ini memang ada peluang yang tadi yang mungkin udah pernah saya bilang, kalau dia bisa break ya, break atas ini. Jadi kita ada target itu sekitar 7000, dan dari LQ45, IDX 30 ya, kurang lebih membentuk hal yang sama ya. Jadi kalau semua indeks itu bergerak di area yang sama, nah teman-teman akan lihat ya, ada euforia mungkin akan terjadi sebentar lagi, oke? Nah, tetapi teman-teman ya, seperti biasa, agar kita punya psikologi tidak tenggelam di dalam euforia itu, saya ingin memberikan kepada teman-teman perspektif yang lain ya. Perspektif yang lain teman-teman cek ya. Saya ambil contoh sekarang yang lagi viral itu adalah Bitcoin. Jadi ada yang bilang kalau indeks kita naik karena Bitcoin ini sedang anjlok. Jadi dana-dana dari Bitcoin ini sekarang masuk ke indeks harga saham gabungan. Hebat banget kan indeks harga saham gabungan. Jadi seluruh dunia melepas Bitcoin, dia masukin ke indeks harga saham gabungan. Apa benar seperti itu? Ya, ini kita lihat dulu ya, indeks dari Bitcoin sendiri dia memang udah jebol ya, dari sekitar 39.000 dia jebol, dan posisinya masih downtrend ya. Ya, ini teman-teman lihat yang minornya aja ya. Ini posisinya kan masih cukup turun ya. Turun, masih turun terus ya. Nah, ini berarti sasarannya akan sampai ke area sini Bitcoin. Ya, kita tinggal menunggu aja nih area sini dicapai nggak ya dalam waktu segera ya. Ini Bitcoin. Nah, kalau koin-koin yang lain teman-teman cek sendiri lah, mau Ethereum segala macam. Harusnya kalau big cap-nya udah seperti ini ya, ya pasti yang lain akan ikut, oke? Nah, pertanyaannya, ya benar nggak sih ya dari Bitcoin itu mereka keluar, ini ke Bitcoin dimainin oleh seluruh dunia ya. Keluar terus habis itu masuknya ke indeks harga saham gabungan. Kita lihat sekarang Dow Jones. Ini top to down analisis ya. Kita lihat Dow Jones. Dow Jones apa kabar? Nih, Dow Jones sebentar lagi udah mau tembus nih. Kita tinggal menunggu aja nih. Pertahanan terakhirnya di 34.000. Jadi kalau lihat dari teknikalnya, mungkin saja akan ada rebound situ. Kalau sampai tidak rebound, berarti kan tekanan jualnya lumayan gede. Ya, lumayan gede. Kenapa ini? Ya berarti ada ancaman-ancaman yang lebih besar dibandingkan dengan
technical rebounds yang harusnya sih akan terjadi ya. Tetapi kalau misalnya dia sampai tetap jebol, ini lihat sendiri ya, pergerakan dari beberapa candle terakhir ya, ini 1 2 3 4 itu menunjukkan momentum. Ini indeks Dow Jones. So, kita lihat indeks dalamnya deh, misalnya SPX S&P 500. Ya, S&P 500 kabarnya juga kurang lebih sama. Ya, ini kan 500 saham yang dianggap cukup liquid. Jadi hampir kayak LQ45 atau indeks 30-nya si Dow Jones ya. Ini pun jebol ya. Jadi dari strukturnya dia udah jebol ya. Dia udah jebol. Berarti incaran selanjutnya ya di sini. Ya, berarti di 4.280. Nah, kalau S&P 500 gampang sih, cukup gampang lihatnya. Dia ada peluang untuk terus turun nggak? Teman-teman tinggal lihat di volatility indeksnya. S&P 500 ini lihat volatility indeksnya juga naik. Nah, kalau fixnya itu naik, S&P 500 cenderung akan terus turun ya. Ini berlawanan. Nah, apakah dia akan mengulangi sejarah di sini? Nih ya. Ini S&P 500 ya. Ini apakah dia akan mengulangi sejarah di sini? Ini adalah pada saat awal corona. Ya, awal-awal corona terjadi ya, di mana indeks Dow Jones mengalami koreksi, hampir indeks seluruh dunia mengalami koreksi lah. Ya, apakah ini akan terjadi juga seperti itu? Kita tinggal tunggu aja ya. Tetapi dari teknikalnya sendiri itu memang sudah dikit lagi breakdown ya, dikit lagi break. Nah, kita tinggal menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Terus habis itu di Nasdaq. Nasdaq ini kan adalah indeks yang berhubungan dengan saham-saham teknologi ya. Nah, ini pun berlaku sama. Jadi kalau teman-teman lihat strukturnya, ini kan pergerakannya nih ya, ini adalah low-nya dia udah jebol, terus low yang ini pun dijebolin. Ya, ini tinggal nunggu yang ini ya. Ini kalau jebol ya berarti mungkin dia akan lanjut lagi ya. Tapi ini udah beberapa ya yang dijebolin ya. Berarti kan support nggak mampu nahan ya. Nah, ini apakah support yang satu ini nggak mampu nahan, atau mungkin terjadi technical rebound, mantul terus habis itu mulai turun lagi, atau bagaimana? Ini kita lihat dari perspektif technical saja ya. Kalau teman-teman ngomongin soal makro, udah banyak kita bahas makro ya. Teman-teman tinggal lihat itu ancaman-ancaman di makro itu sudah menjadi realita di US market atau belum ya. Oke. Nah, ini US mungkin jauh-jauh lah. Ada yang bilang udah tidak ada hubungan lagi indeks harga saham gabungan dengan Dow Jones. Ingat loh ya teman-teman ya, kita ada di tahapan di mana setiap indeks itu berkorelasi ya. Korelasinya ada. Teori Dows itu masih berlaku ya. Jadi kalau teman-teman udah membuat teori baru ya saya nggak tahu ya, tetapi teori Dows itu masih berlaku. Itu makanya kenapa ada namanya top to down analysis ya. Jadi setiap indeks itu harusnya berhubungan ya. Kalau dilihat dari data real, data makronya, kenapa berhubungan? Jawabannya paling gampang adalah gini. Indeks harga saham gabungan Indonesia pasar ekspor utamanya yang kedua terbesar. Jadi barang kita dikirim keluar, ada yang beli nih. Ya, ini adalah di US. Jadi kalau US ekonominya seperti itu, harusnya ada imbas ke Indonesia, ke pendapatannya Indonesia. Ya, demikian juga kalau misalnya kita negara tujuan ekspor terbesar kita ada di Cina ekonominya melemah, ya imbasnya harus ke kita. Nah, kalau imbas perekonomiannya kena ke kita, ya saham-saham di dalamnya kan sebenarnya adalah menghasilkan devisa untuk negara kan. Devisanya terhambat ya otomatis pendapatannya juga akan turun ya. Jadi logiknya dipakai ya. Jadi jangan asal komentar doang. Ini nggak ada hubungan lagi segala macam ya. Oke. Nah, kita lihat lagi misalnya ke regional deh. Jadi nggak mau terlalu jauh. Misalnya di Straits Times ya. Straits Times ini berarti indeksnya Singapura ya. Indeks Singapura ini sudah euforia duluan. Oke, indeks Singapura ini sebelahnya kita. Kenapa kita pilih Singapura bukan Malaysia, bukan Thailand apa segala macam ya? Nah, karena secara ekonomi ya Singapura itu lebih dekat dengan kita. Kenapa? Karena barang-barangnya kita itu lebih banyak diekspor oleh perusahaan-perusahaan Singapura. Ya, ini memang negara tidak punya sumber daya, sumber daya alam yang banyak ya, tetapi bisa menjadi eksportir terbesar di dunia. Wah, dari mana barang-barangnya ya? Jadi ini dia udah mulai
dia udah euforia duluan ya. Nah, apakah ya pergerakan dari yang Straits Times ini, yang indeks Singapura ini itu terjadi karena memang ada perbaikan pada perekonomiannya mereka? Atau misalnya kecurigaannya kita adalah, atau sebenarnya euforia ini itu bertujuan untuk mereka keluar melakukan distribusi barang ya. Kita nggak tahu ya bagaimana kondisi di dalamnya, tapi teman-teman lihat di indeksnya, berarti harusnya di dalamnya itu sudah terjadi euforia yang cukup banyak ya. Nah, apakah cuma terbatas di beberapa saham aja kayak indeks harga saham gabungan ya? Teman-teman silahkan cek. Tapi kita mau konsentrasi di dalam negeri saja, ke indeks harga saham gabungannya kita. Ya, balik lagi ke komposit. Saya berharap saya tidak terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat ngomong aja ya. Oke. Nah, untuk indeks harga saham gabungan, apakah dia punya peluang untuk terus naik? Nah, kita lihat beberapa indeks kan tadi, IDX 30 dan LQ45 kan, itu berpeluang untuk melanjutkan tren. Dari pola yang ada di teknikalnya, kita melihat bahwa kita cukup optimis lah ya. Maksudnya angka 7.000 itu mungkin akan dicapai sebelum mungkin terjadi koreksi atau apa. Kita nggak tahu juga ya apakah dia akan lanjut terus. Ya itu makanya kita step by step aja ya. Oke, nah kalau IDX-nya kita begitu, sektoralnya gimana ya? Kira-kira yang mendukung pergerakan indeks itu sampai menghasilkan candle sebesar itu siapa ya? Oke. Nah, kita lihat bareng-bareng. Yang tadi saya bilang kan, indeks kita ya yang gede-gede atau market cap yang besar itu ada di sektor yang disebut sebagai sektor keuangan. Jadi itu di situ ada kurang lebih 5 saham yang pasti ada di LQ45 maupun di IDX 30. Nah, kelimanya pasti teman-teman bisa tebak lah ya. Kita lihat dulu di sektoralnya. Teman-teman lihat ya, dari sektornya sendiri, pergerakan sektornya, kalau saya buang aja nih ya. Nih ya. Ini saya buang aja ya, teman-teman lihat ya. Nah, kalau teman-teman lihat begini aja, itu kayak ada sebuah, saya gambar aja ya, biar teman-teman bisa kelihatan ya. Ini ya, oke. Nah, dari sini dia kan sebenarnya breakout ya. Dia breakout kemudian retest ya, breakout kemudian retest. Pada saat dia retest, apa yang terjadi? Kita konsentrasi aja di sini. Kalau teman-teman mau lihat cuma minornya doang, kita lihat ke situ ya. Ini pergerakan, nah gitu aja ya. Nah, kalau kita lihat ada peluang ya, sektor ini akan terus berlanjut. Kita udah merekomendasi untuk sektor-sektor ini itu mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya. Nah, dari sektor ini sendiri konsentrasi aja ke big cap-nya, karena memang big cap yang bisa membuat si candle itu sampai sebesar ini nih. Bobotnya kan ya, bobot dari saham-saham tersebut. Jadi kita lihat misalnya kayak BBCA. Ya, dari sini BBCA nih ya, ini kan udah ngelaju ya, udah retest. Nah, ini target nggak usah muluk-muluk lah ya. Kalau teman-teman masih punya ya ke 8.250 dulu gitu ya. Kita tinggal lihat bagaimana habis di 8.250-nya. Kalau teman-teman merasa saya udah cukup deh ya, ngambil aja tren yang agak-agak pesimisnya. Ini kan kurang lebih di sekitar berapa nih? Sekitar 8.000 lah. Nah, ini udah cukup pesimis lah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau incar high-nya, incar high ini itu ke 8.250. Tapi ini saya harus ingatkan teman-teman ya, bukan untuk mengejar ya. Tadi kan dia udah sempat pullback di sini ya. Kemudian dia udah mulai naik ya. Itu ngambil apa enggak itu udah jadi karakter trading teman-teman ya. Ya, nah ini cuma untuk kasih lihat teman-teman. Oh, ini ada peluang loh kalau misalnya indeks BBCA ini ada peluang untuk masih ngincar untuk targetnya di sekitar 8.100 ya. Kalau dia sampai bisa terus naik masih ada 8.200. Nah, peluang dari 7.000 atau 8.000 ini sampai ke 8.100 itu berarti akan seenggak-enggaknya ya memberikan peluang untuk indeks harga saham gabungan ada bobot lah di situ untuk dia breakout. Nah, kita tinggal tunggu aja ya. Tapi target optimisnya itu gede loh. Target optimisnya lumayan tinggi kan teman-teman. Tinggal targetin aja dari sini sampai sini itu lumayan tinggi. Ini optimisnya. Jadi ada sebagian yang optimis banget kan. Ya, nah cuman ya kita
lebih baik netral aja, netral. Jadi kalau memang teknikalnya confirm ya kita ikut. Kalau teknikal tidak confirm ya mau ngomong apa gitu ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa walaupun orang-orang sedang euforia segala macam ya. Sistem trading system kita nggak menunjukkan bahwa kita bisa masuk ke saham-saham apa aja. Ya udah, kita nggak usah harus sampai waduh gua ketinggalan nih, terus akhirnya menjadi FOMO di situ ya. Ada saham yang lain misalnya kayak BBRI, ini masih menunggu kita nih. Kalau BBCA sudah naik, ini masih ada nih, dia masih menunggu ya. Ini masih dalam keadaan best gini, ya tinggal dia kalau dia breakdown, ini apakah trendline ini cukup kuat untuk menahan pergerakan turun dari BBRI. Kalau cukup ya berarti dia retest ya. Tinggal tunggunya di mana? Tunggunya di atas ini nih. Ya kalau dia breakout ya kita ikut. Ya targetnya nggak usah jauh-jauh. Ini kalau target ke sini aja nih, itu ada di sekitar 4.450. Ini pun udah lumayan lah ya, dari 4.200 sampai ke sekitar 4.000, ada mungkin ada di sekitar 250 poin ya. Ini untuk big cap ya. Kemudian ada lagi misalnya kayak BBNI. Ini pun sama ya, kondisinya dia masih menunggu nih. Kondisi masih menunggu. Nah, ini tinggal ya teman-teman cocokkan. Kalau misalnya saya mau ambil pada saat dia breakout sampai ke sini, risk reward saya cukup oke enggak ya? Berarti stop loss saya di sini. Ya ini tinggal, ini mungkin target sekitar 8.400. Ini lumayan gede ya. Apa risk rewardnya kan? Ya ini BBNI masih lumayan lah, masih menunggu kita. Habis itu satu lagi yang saya bilang agak lagging ya, itu adalah BMRI. Ya BMRI ini tinggal teman-teman cek ya, kalau misalnya saya ambil target saja, ya dia masih ada peluang sampai kemana nih? Oh sampai ke situ. Oh ini udah digambar ya, sekitar 7.800. Tapi sebelumnya dia mungkin akan menghadapi satu rintangan nih di sekitar 7.300, 7.400 ya. Kalau itu jebol, nah itu targetnya ada di sekitar 7.800. Kalau dari pattern ini baru target pesimis ya. Kalau target optimisnya itu cukup tinggi nih, dari sini sampai sana ya. Teman-teman tinggal ukur sendiri. Ya saya nggak mau terlalu memberikan optimisme kepada teman-teman. Tapi ini pun ya kondisi. Kalau teman-teman udah ikut, kalau teman-teman belum ikut, ya berarti tinggal cek ada setupnya nggak, risk rewardnya gimana. Kalau misalnya risk rewardnya walaupun ini masih punya potensi untuk up, tapi risk rewardnya tidak tidak terlalu bagus, ya lebih baik jangan ikut. Ya udah, kita tinggal lihat saham-saham yang lain di market yang akan bullish ini. Memang indeks harga saham gabungan masih ada di kondisi yang bullish stage ya, masih ada di tahapan yang bullish ya. Nah, cuman kita tinggal mewaspadai juga ancaman-ancaman yang ada. Makanya kenapa kita selalu minta teman-teman psikologinya itu tetap netral. Jadi kesempatan ada, yes, ini kesempatan banyak ya. Tapi di satu sisi untuk menetralkan kita nggak FOMO, nggak asal hajar ya, takut ketinggalan segala macam. Nah, kita butuh penyeimbangnya. Ancamannya ada nggak ya? Oh, ancamannya ada seperti ini. Kan kita jadi bisa berpikir ya, apakah ini big cap ini kan sepertinya cukup menarik ya. Mungkin karena memang smart money ini satu ya, satu alasan ya kenapa big cap itu diincar. Salah satunya adalah si smart money kan kalau misalnya taruh uang di bawah bantal itu dia nggak mau. Kenapa? Karena itu pasti akan habis karena inflasi. Nggak mungkin ya dalam posisi uang yang besar itu dia taruh di bawah bantal juga nggak mungkin kan. Taruh di bank sama juga ya, di tabungan segala macam. Makanya smart money itu akan mengincar sesuatu. Dia taruh di saham-saham yang fundamentalnya minimal ya, perubahan pada fundamentalnya itu tidak besar. Jadi nggak mungkin dia naruh uang itu di small medium cap. Itu udah pasti tidak mungkin dilakukan oleh smart money. Makanya dia incar adalah saham-saham yang fundamentalnya kalaupun terjadi perubahan ya, kalaupun terjadi perubahan pada market, terjadi perubahan pada trend, saham-saham ini akan rebound dengan cepatnya. Ya, itu alasan pertama ya. Alasan kedua, mungkin memang karena data-data kita cukup mumpuni untuk melawan ancaman-ancaman yang ada. Ya, mungkin loh ya, mungkin akan seperti itu. Teman-teman tinggal breakdown semua itu. Ya, kayak misalnya ini tapering kan udah dimulai nih oleh Bank Indonesia. Tapering sudah mulai. Jadi dia akan mulai mengurangi pembelian obligasi-obligasi.
Berarti penerbitan ori dari pemerintah itu bagaimana? Kan teman-teman juga mesti bertanya-tanya begitu ya. Kalau dia mulai melakukan tapering, Bank Indonesia loh ya, ini kita ngomongin dalam negeri bukan ngomong luar dulu. Ya, kalau dia udah mulai mengurangi pembelian obligasi, berarti sebentar lagi akan ada pengetatan moneter. Pengetatan moneter salah satunya adalah dengan kenaikan suku bunga. Dan Bank Indonesia sudah sangat jelas. Suku bunga akan mulai dinaikkan paling lama di bulan Juni. Nah, mungkin ya kalau dia sebenarnya BI dan bank sentral yang lain kan cuma menunggu bagaimana the Fed. Ya. Kenapa? Karena kan kita butuh aliran dana asing untuk masuk ke dalam Indonesia untuk melakukan investasi ya, untuk adanya pertumbuhan ekonomi. Kalau kalau moneter kita diperketat ya ekspansi perusahaan-perusahaan juga akan perketat ya, termasuk sektor properti ya. Dari mungkin pidato Bank Indonesia kemarin ya, Gubernur Bank Indonesia kan giro wajib minimum GWM ya, giro wajib minimum itu akan ditingkatkan. Untuk apa? Ya untuk mencegah mungkin mereka habis menjalankan stress test ya, untuk mencegah sebentar lagi akan ada mungkin ya pengetatan moneter ya, makanya giro wajib minimumnya akan ditinggiin. Kalau sampai terjadi rush, minimal si bank-bank itu punya persediaan atau stok dana likuiditas yang cukup ya. Tetapi dengan diketatkannya atau ditinggikannya giro wajib minimum itu sebenarnya menjadi satu pukulan juga untuk sektor properti, karena akan susah bank memberikan kredit ya, bank akan agak susah memberikan KPR, jadi akan lebih ketat ya, kayak BCA lah teman-teman. Kalau misalnya pernah berhubungan dengan KPR BCA ya segala macam, itu kan luar biasa ketatnya kan. Nah mungkin akan lebih ketat lagi, termasuk ya mungkin bank-bank yang tadinya longgar itu akan lebih ketat lagi memberikan KPR seperti itu. Nah itu pukulan untuk sektor properti yang kita juga bisa lihat di indeks propertinya sendiri. Ya, indeks properti ini memang ada pantulan di situ, tetapi apakah ini pantulan cuma technical rebounds untuk habis turun lagi atau bagaimana, kita masih belum bisa memberikan kesimpulan ya. Kita nggak bisa bilang oh ini kayaknya udah mulai mantul ya, nggak bisa ngomong begitu ya. Jadi kita tinggal menunggu aja bagaimana reaksinya. Soal ancaman itu ada ya, giro wajib minimum sudah mulai ditinggiin. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang cukup mengancam lah untuk sektor ini, karena kan masih tergantung oleh KPR juga ya. Berapa banyak sih orang yang membeli aset dalam bentuk cash ya kan, pasti mereka lebih baik ke KPR ya. Nah itu juga teman-teman lihat. Jadi sektor properti ya artinya pasti ya kita akan mulai sebentar kita step aside dulu untuk sektor ini ya. Kemudian dari finance tadi ya, kita mungkin lihat juga misalnya sektor yang berhubungan dengan energi ya. Ini adalah sektor kedua yang kemarin mendorong indeks lumayan tinggi ya. Ini sektornya teman-teman bisa lihat ya, sektor energi lumayan tinggi. Nah Kamis kemarin kan yang kita kasih itu hampir boleh dibilang sebagian besar watchlistnya kita ada di sektor energi. Memang ada beberapa yang masih turun ya. Misalnya contoh kita lihat misalnya kayak Harum ini masih tergolong untuk batu baranya masih cukup gede lah ya. Nah ini mungkin sekalian ya buat Harum ya teman-teman, kalau misalnya mau buy Harum, kita tinggal lihat nih. Dari minornya sendiri sudah mulai membentuk ada kayak sequel market structure-nya di situ kan. Kita tinggal lihat. Nah kalau ini yang di 61,8 di 10.300 itu kuat nggak? Saya sih lebih senang kalau dia bisa balik kembali ya ke sekitar 9.500 untuk Harum ya. Saya lebih senang dia balik ke situ. Ya kalau dia bisa balik ke situ ya berarti kan dia masih retest untuk box itu ya. Berarti ini false breakout-nya. Nah, itu selama dia masih bertahan sideways di sini ya minimal istirahat dulu lah ya, baru mulai naik kembali. Saya lebih senang begitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat oh kayaknya sektor nikel itu cukup menjanjikan, karena Harum ini kan pricing ini kan untuk nikel kan. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa mulai incar yang namanya Inco. Jangan Harum lagi karena Harum itu udah naik 100% lebih. Ya. Sedangkan Inco ini baru mau memulai. Kemarin itu dia udah false breakout yang kita sebut sebagai spring itu. Ya, ini kita lihat. Ya, ini mungkin sampai keluarin semua deh. Nah, ya, teman-teman lihat ya di sini ya, di area ini.
Ini kan dia breakout nih. Nah, ini masih menunggu nih. Kita hanya tinggal menunggu dia mau retest nggak. Kalau teman-teman udah buy, ya udah berarti tinggal retest. Ini adalah second chance untuk cicilan kedua kita ya. Nikel ini kan tahun ini harusnya akan cukup ini ya, cukup baik. Terus harganya juga sekarang udah mulai melangit lagi. Terus tahun ini juga baterai listrik itu akan beroperasi. Kalau tidak salah bulan Mei ya, Mei 2022 ini akan mulai beroperasi. Nah, teman-teman cek deh ya. Karena ini pasti akan ada pricing in untuk saham-saham yang berhubungan dengan nikel. Ya, ini ada Inco ya. Inco saya lebih sarankan teman-teman kejar yang ini ya, karena dia baru nih, teman-teman lihat sendiri ya. Sedangkan Harum itu kan udah di atas. Ya. Dia baru mau memulai lagi ya, Nah, teman-teman tinggal lihat katalis-katalis yang ada dari breakoutnya ini ya. Ini kita udah lihat confirm banget ya breakout di situ, udah ada volume yang lumayan tinggi ya, pergerakan volumenya juga lumayan besar ini segede gini nih ya. Nah, tinggal teman-teman urutkan nih, kalau misalnya di sini itu adalah area bottomnya ya, ini tinggal menunggu. Kalau mau yang konservatif, teman-teman tunggu di 5.600 dia break, baru teman-teman ikut ya. Tetapi ini saya udah boleh katakan ya, dia udah mulai break ya, tinggal tunggu dia mau retest apa enggak. Kalaupun nanti dia retest ya, sasaran saya retestnya ya, satu ke sekitar ini kan, ini mungkin ada sekitar 4.800. Jadi mungkin dia akan ada shadow sampai ke sekitar EMA 200 ini nih. Yang merah itu EMA 200. Mungkin saja akan ada shadow, atau kalau sampai dipaksain turun ya, ini paling ya maksimal sampai sini. Ini berarti sekitar berapa? 4.700, 4.800 lah ya, sekitar gitulah untuk Inco ya, teman-teman tinggal cek nanti di daerah situ. Ini supportnya juga pasti kuat banget, di situ ada EMA 20, EMA 50, EMA 200 kumpul semua dari situ. Ya, ini Inco. Jadi kalau misalnya mau pricing in untuk nikel, incarlah Inco. Ya, atau ya ini yang saham sejuta umat. Cuma ini pergerakannya ya, kalau dia nggak benar-benar gede banget ya, agak susah memang dia bergerak ya. Ini kalau Inco spring ya, apakah ini spring juga? Kalau kita lihat pada saat penurunan ini volumenya nggak cocok ya untuk spring ya. Jadi ini kita masih tanda tanya lah bagaimana pergerakan selanjutnya. Beda banget kayak Inco ya. Nah, Inco pun kita harapnya ada pullbacknya. Kalau indeksnya itu bisa bullish, pasti yang diincar oleh trader-trader adalah saham-saham yang teknikalnya confirm. Ya, teknikal confirm, dia udah confirm breakout. Kayak Inco kan sebenarnya udah confirm breakout kan, kayak misalnya si Antam segala macam. Kalau punya uang banyak sih nggak apa-apa ya, artinya kita bisa cicil di bawah. Nanti kalau udah turun lagi kita average down gitu. Kayak investor ya, bukan trader. Ya, ini ya nggak masalah, teman-teman bisa lakukan terus, nahan terus ya pergerakan turunnya, average down gitu. Tapi ya buat kita trader, kita nggak melakukan itu. Memang kalau lihat dari Antam ya, ini kayak dia udah merespon support ini kan, di hari Kamis kemarin. Yang kita tunggu apa? Dia balik dulu, dia minimal ada di atas 2070. Dia balik dulu ke arah situ, atau kalau mau aman di atas EMA 200. Di atas EMA 200 berarti ini ada di atas berapa nih? 2300 lah. Nah, itu baru kita bilang kondisi cukup aman lah untuk si Antam. Ya, kalau enggak ya berarti teman-teman incar yang sudah confirm aja. Oke. Ini energi ya, ada beberapa saham energi juga yang kita sempat bahas kemarin kan, misalnya kayak Adaro. Ya, ini Adaro, apakah dia udah rebound atau belum ya? Apakah dia masih mungkin seperti Harum, ini cuma technical rebound-nya doang terus untuk turun ya. Adaro itu saya masih menunggu ya, apakah dia akan benar-benar retest sampai ke ini nih EMA 50 di sekitar 2000. Ya, kalau dia bisa ke 2000, saya lebih tenang. Ya, Kenapa? Area tersebut ada strukturnya. Jadi dia benar-benar retest. Nah, ya retest terus naik. Ya, kalau sekarang agak tanggung ya. Kalaupun nanti dia akhirnya mantul, ya berarti ini tanda-tanda bullish terjadi ya. Jadi memang ada periode bullish ini. Memang kalau lihat dari batu baranya ini udah kembali ke 200 ya.
Jadi pendapatan untuk Q ini berapa? Q1 2022 juga masih akan bagus. Jadi mungkin saja sektor energi itu masih akan cukup menjanjikan sampai Q1. Setelah Q1 kita belum tahu. Ya, Q1 kan berarti udah lewatin Maret kan. Ya. Nah, terus habis itu teman-teman juga bisa lihat minyak ya, minyaknya sendiri itu kan ada di plafon ya, terus habis itu dia udah sempat retest ke bawah. Ini apakah akan lanjut? Kalau dia akan lanjut, sebenarnya ada beberapa saham yang berhubungan dengan minyak ya. Misalnya contoh yang kayak Medco. Medco ini sebenarnya udah mulai jalan ya, udah mulai jalan. Ya tinggal nih area sini 540. 540 ini kan EMA 200-nya nih. Berarti ini kita anggap ini adalah resisten yang cukup kuat ya. Kalau dia tembus itu, nah ini ya perjalanannya. Target saya sih nggak terlalu muluk-muluk banget sih ya. Kalau dia bisa, ini dulu ya. Target pertamanya kan ada sekitar 635. Nah 635 itu kalau dijebol, nah ini target mungkin target sampai ke atasnya ini optimis ya sekitar 965 ya. Ini jadi kalau teman-teman mau ikut, ini ada setup yang buat teman-teman bisa ikut. Break dulu 540 dan dia pastikan dia stay di atas itu. Ya, ini ada peluang dia masih akan lanjutin trend. Ya, nah kalau untuk yang lain ya berarti Elsa. Elsa ini kalau teknikalnya tidak sebagus si Medco ya. Kalau lihat teknikalnya ya, kalau teman-teman mungkin kalau dia bisa bertahan aja ya. Ini kan dia udah mantul ya. Nah, ini ya, kalau lihat nggak usah lihat moving average-nya ya. Nah, teman-teman kalau lihat ini ya, ini kan sepertinya ya, dia kayak tertahan dengan trendline ini. Moga-moga loh ya. Kenapa? Karena ini kan area ini titik ini, itu kan baru terjadi. Kita masih belum bisa confirm nih. Benar nggak dia apa namanya, dia cukup kuat di trendline ini. Kita tinggal tes aja. Nih retest terus dia naik ke. Ya, dia retest untuk trendline ini ya, berarti kan ada minimal ada sekitar 3 titik dulu di situ. Ya, nah habis itu dia naik. Nah, dia naik pun kita masih lihat nih pembentukan nanti kometnya. Ya, ini mungkin ini kan struktur sebelumnya. Dia break, terus dia turun, dia naik. Nah, ini kan 1 2 3 4 ya. Nah, ini adalah titik yang teman-teman buat baik. Ya, jadi Elsa itu masih nggak sebagus Medco lah. Mungkin Medco karena memang ada ini ya, sentimen sebuah grup di sana ya. Terus habis itu untuk saham yang masih berhubungan dengan tambang ya. Kemarin kita udah sempat mention mengenai BRMS ya. BRMS ini kalau lihat dari teknikalnya ini juga udah mulai ada setup untuk masuk. Ya, ini walaupun nih ya. Jadi walaupun dia masih ada di channel ini, apakah dia bisa lanjut nggak ya nih break dari channel ini atau jangan-jangan kayak gini? Ya teman-teman tinggal perhatikan. Kenapa? Karena candle ini melahirkan sebuah volume yang cukup besar. Ya ada cukup besar di situ. Apakah ini udah ada tanda-tanda something nggak ya dengan BRMS? Tapi ini ya breakout ini kalau dia bisa stay di atas 121 ini berarti dia udah break dari base ini. Ya dia udah best ya, terus habis itu ya tinggal dia ngelanjutin trend karena memang trendnya juga masih naik kan. Ya trendnya sendiri masih terus naik gitu ya. Nah ada beberapa saham lagi misalnya kayak saham basic material ya. IDX basic nih ya, IDX basicnya nih ya, setelah dia jebol dia balik lagi nih. Apakah ini springnya? Ini soalnya sayang banget itu memang volumenya itu yang nggak ada ya, volumenya tidak ada, jadi ya kita nggak bisa tahu nih ini penurunan ini seperti apa. Tapi memang ada beberapa saham yang di basic material itu yang kita ikutin trennya ya. Contoh misalnya kayak Aldo. Ya kemarin udah sempat ada penurunan yang lumayan tajam ya. Nih ya Aldo, tapi dia masih tertahan. Ya ini berarti channeling line yang di bawah ini dia masih tertahan. Teman-teman mungkin bisa lihat ke weekly-nya. Kalau dia masih bisa stay, terus dia masih bisa terus naik, berarti kan trennya ini masih akan terus itu nih. Ya trend ini akan terus naik ya. Tinggal
Ini kalau misalnya dia mau retest ke strukturnya, ini berarti di sini ya. Dia tes, habis itu naik lagi enggak. Ini Aldo, kemudian kemarin sempat bahas soal Bima ya. Bima infrastruktur, sorry. Ya, Bima habis FPNI, sorry. FPNI. Ya, ini juga, ini masih nunggu kan? Ini masih nunggu, tapi ada satu saham yang mungkin di basic material itu yang cukup ini ya, yang lagi lagi bersiap nih. Ya, ini ada satu candle besar menembus ke EMA 20. Nah, tinggal teman-teman lihat support. Ini kalau misalnya saya ambil resisten di sini, kenapa ambil di sini? Teman-teman lihat ya. Ini kan struktur sebelumnya. Nah, ini 905. Jadi kalau 905 dia bisa jebol, ya teman-teman tinggal mulai. Saya ambil ini, terus target ke situ. Ini kita belum tahu ya stop lossnya nanti taruh di mana ya kalau teman-teman ngambil 7% saja. Ini ada 1/2. Ya, targetin ke trendline atas ini. Trendline atas, jadi ini ada sekitar 14%. Ini basic material. Ya, kemudian teman-teman juga bisa lihat kayak misalnya TPIA. TPIA kan masih di basic ya. Ini udah terus lanjutkan, ini udah melanjutkan trend. Jadi ini udah confirm nih, dia udah breakout di sini, dia udah tinggal lanjut doang. Ya, nanti targetnya berarti sini pertama, sini kedua. Ya, tinggal kita lihat. Nah, kalau TPIA segini ya, apakah dia bisa narik sekalian induknya BRPT? Ya, jadi ada FPNI, di situ ada BRPT mungkin masih awal ya, masih baru mantul dari trendline ini kan. Kita tinggal menunggu aja nih di resistennya. Ya, ini ya teman-teman ya, mungkin teman-teman yang di kelas kemarin ya, ini kan ada satu candle nih breakout dari EMA 20 di situ. Ya, jadi kita tinggal menunggu di resisten. Oke, sisanya yang lain itu ada satu lagi yang pelayaran ya, jadi yang IDX transportasi. Ya, ini juga mulai mantul nggak nih dari sini? Karena sebelumnya mereka mantul ya, sebelumnya mereka mulai mantul kan. Jadi IDX pelayaran ada beberapa, misalnya kayak Temas kemarin udah mulai naik ya. Ada yang aneh dengan Temas waktu itu kemarin nih, dia ternyata setelah ini mungkin aturan baru atau mungkin saya nggak tahu ya, kita belum dapat berita ya. Mau teman-teman ada beritanya ya, teman-teman silakan nanti bisa taruh di komen ya. Ini cuman karena dia udah sempat di suspend kemarin, jadi udah mendapatkan UMA sih sebenarnya udah keluar ya dia ya. Jadi cuman bisa arahnya 10%. Ya, cuma bisa arah 10%. Ini teman-teman cek deh, apa itu aturan baru atau gimana saya nggak tahu, sampai sekarang saya nggak tahu. Jadi dia udah mulai jalan lagi nih, cuman karena dia dibatasi cuma 10%. Jadi ya gimana ya, 10% ya, ya kan. Jadi udah tinggal mungkin agak-agak ini ya, agak-agak ya, tapi 10% sih oke lah ya. Ya, daripada nggak ada kan. Jadi dia udah jalan. Nah, ini kita lihat saham yang lain, misalnya di pelayaran juga ada SMDR. SMDR buat saya itu saya masih tunggu di daerah sini nih. Di daerah sekitar 836 ya. Kayak kemarin juga ya, Temas udah jalan duluan, SMDR kan masih lagging tuh. Nah, jadi moga-moga dia setelah dia dari sini bisa naik kembali, bisa kayak gini lagi ya. Ya, bisa ada pantulan di situ. Moga-moga di sini ada masih demand-nya itu masih belum meninggalkan si SMDR ya. Ya, moga-moga seperti itu. Jadi sekitar 830-an sampai berapa nih? Sekitar sampai 870-an lah. Ini SMDR. Kalau misalnya saham yang lain, kayak misalnya ada namanya PSSI ya kalau nggak salah ya. Nah, PSSI ini juga masih cukup menunggu ya. Ya, kalau teman-teman inilah ya, ambil minornya aja ya. Ini mungkin udah mulai ke sideways. Ya, ini udah mulai sideways. Jadi udah tinggal kita tunggu nih
dia masih mau turun lagi apa enggak. Kalau lihat di weekly mungkin lebih jelas. Nah, ya dia udah naik turun ya. Kalau ini, nah teman-teman tinggal, nah saya tungguin di mana ya. Memang di ini ya 392 ini ya area yang cukup ini ya, cukup menarik ya. Tapi kalau tidak berarti kita lebih baik tunggu sampai ke 362. Jadi ini saya turunkan aja ya sampai ke area sekitar itu. Ya 362. Jadi Temas itu sudah memberikan sinyal awal nih. PSSI gimana? Terus habis itu SMDR gimana? Mungkin ada satu lagi ya, Nelly ya, kalau tidak salah ya. Nelly. Nah, Nelly juga sama ya. Kita lihat di Nelly. Kok lama? Nah, ya nih, Nelly juga sama kan, dalam kondisi sudah mulai sideways. Ya ada kotak di situ. Kita kotakin aja ya. Nah, ini tinggal lihat bagaimana reaksinya selama kotak ini. Ya, oke. Ya saya pikir itu aja sih ya. Kalau misalnya diisi dengan semua ini ya pasti banyak sekali. Tapi teman-teman, poinnya itu adalah silakan dianalisa kembali. Ini kan Sabtu, ini Minggu, ini adalah kesempatan teman-teman untuk melakukan analisa kira-kira saham apa yang bisa kita watchlist dalam 1 minggu ke depan. Ya, dengan peluang ya, ini peluang indeks harga saham gabungan akan ada peluang untuk kembali membentuk all time high ya, membentuk all time high, ada peluang seperti itu. Nah, terus ancamannya tetap ada, jadi jangan ditiadakan ancaman-ancaman itu karena ini masih belum ada solusinya ancaman itu. Inflasi di US ya, terus habis itu soal tapering dan kenaikan suku bunga The Fed, itu semua adalah ancaman untuk pergerakan di saham maupun di indeks harga saham gabungan ya. Nah, itu jangan disingkirin dulu, sehingga kita bisa berpikir nih, apakah ini adalah strategi untuk keluarnya smart money atau tidak. Ya, pokoknya ada peluang kita ikut di sini ya, makanya kita nggak tahu kan market akan berlaku seperti apa. Stop loss, risk management itu penting sekali. Oke, jadi kita cukupkan ya untuk market update kita hari ini. Jadi untuk indeks harga saham gabungan betul ada peluang dia akan bullish ya. Tetapi di balik peluang itu tetap ya kita mesti menjaga netralitas psikologi kita agar kita tidak FOMO. Apa yang mesti kita lakukan adalah ya trading plan, based on trading plan. Semua itu butuh risk management ya, butuh money management di situ selain technical. Technical bisa aja salah ya, tetapi yang namanya risk management akan menolong kita. Ya, stop loss kita di mana, trading plan, konsistensi kita, disiplin kita di trading plan ya, di konsistensi kita di trading system kita, itu yang akan membantu kita melewati jebakan-jebakan yang ada. Ya, oke. Thank you semua udah bergabung ya. Happy weekend semua. Salam sehat selalu ya. God bless semua.